Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa? Lizzie telah dijauhkan dari tempat eksekusi karena kekhawatiran Duke dan Cliff, sehingga dia tidak perlu melihat rincian mengerikan dari eksekusi tersebut. Namun tangan Lizzie yang terbungkus mantel bulu rubahnya yang hangat masih gemetar. Aku tidak percaya aku kalah. Lizzie mondar-mandir di luar tempat eksekusi sambil mengunyah ujung jarinya. Apakah masuk akal jika penulis kalah? Lizzie, atau lebih tepatnya Kay, berteriak dalam benaknya. Hasil ini tidak pernah terlintas dalam benaknya. Dan kini setelah terlintas, dia tidak tahu harus berbuat apa. Kay adalah seorang penulis yang web novel pertamanya yang ditulis untuk bersenang-senang menjadi hits. Selalu dipuji karena keunggulan akademisnya sejak usia muda, dia mengalami depresi setelah serangkaian lamaran pekerjaan yang tidak berhasil. Jadi dia beralih ke novel roman untuk mengalihkan perhatiannya dari kenyataan dan mulai menulis sambil berpikir, aku juga bisa menulis sesuatu seperti ini. Dia menciptakan tokoh utama wanita bernama Lizzie Sinclair yang mewujudkan semua aspirasinya sampai pada titik di mana ia dapat melupakan kenyataan suramnya. Dan tokoh utama pria bernama Cliff Ludwig yang mewujudkan semua keinginannya. Karya pertamanya, I Refuse Your Obsession, ditulis dengan mencampur klise fantasi romantis dengan tepat. Jumlah orang yang membacanya bertambah dari hari ke hari. Dan tak lama kemudian, sebuah penerbit besar menawarkan untuk menerbitkannya. Dan buku pertama yang diterbitkannya langsung menjadi hits. Sebuah fandom dengan cepat terbentuk, dan pembaca di komunitas fiksi dan kafe memujinya. Hal ini langsung meningkatkan kepercayaan dirinya, sedikit berlebihan. Seberapa banyak buku yang telah kubaca sejak aku masih kecil dan berapa banyak pengetahuan yang kumiliki, itu jelas berbeda dari apa yang ditulis anak-anak itu. Dengan cepat tenggelam dalam peran penulis sukses, Kay dengan sinis mengulas novel web milik penulis lain, mengkritik mereka, dan memposting komentar jahat dengan menyamar sebagai pembaca. Tokoh-tokohnya datar dan ceritanya kekanak-kanakan. Sepertinya penulisnya tidak banyak memikirkannya. Ini mengingatkanku pada Ma Wowa. Apakah kau menjual hati nuranimu, penulis? Mengapa aku harus membayar untuk membaca sesuatu seperti ini? Aku langsung menekan tombol kembali setelah membaca bab-bab gratis. Koinku terlalu berharga untuk ini. Awalnya dia mengatakan hal-hal yang tidak disukainya, tetapi selanjutnya dia terus menulis komentar-komentar jahat. Tetapi Kay tidak pernah merasa bersalah sedikit pun. Aku membantu para pembaca menghemat uang mereka, sehingga mereka dapat menghabiskan waktu untuk membaca sesuatu yang lebih baik. Sementara itu, dia membentuk klub penulis dengan penulis-penulis yang ia temui secara online. Tentu saja, tidak ada satupun penulis di klub itu yang lebih baik daripada Kay. Dan atas nama pengembangan klub, Kay mengevaluasi pekerjaan setiap anggota sebulan sekali. Menurutku kosakata yang kamu gunakan terlalu sedikit, sebaiknya kamu baca lebih banyak buku. Tidakkah menurutmu alur ceritanya terlalu mengada-ngada? Kau akan dikritik jika alur ceritamu seburuk ini. Aku rasa kamu belum punya kemampuan menulis. Kritik-kritik Kay memang pedas, tetapi para anggota klub penulis mengungkapkan rasa terima kasih mereka dan mengatakan bahwa nasihat bijaknya telah menyadarkan mereka. Jadi Kay tidak perlu rendah hati. Lalu sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Sebuah karya yang ditulis oleh salah satu anggota klub penulis telah menjadi hit besar. Itu adalah kesuksesan yang melampaui I Refuse Your Obsession. Para anggota klub mengucapkan selamat kepada penulis hit baru dan memintanya untuk mengevaluasi karyanya. Apa-apaan ini? Dia hanya mendapat pujian karena dia mendapat promosi bagus, tapi dia sangat sombong. Kay sangat marah kepada anggota tersebut karena mencuri tempatnya dan langsung mulai meninggalkan komentar-komentar kebencian di bagian komentar. Dia menggunakan identitas ibu, ayah, dan saudara laki-lakinya untuk membuat akun baru dan mengkritik penulis dengan segala macam komentar jahat. Dan akhirnya dia menyuruh penulis itu berhenti menulis. Dan akhirnya penulis itu menggugat Kay. Ketika penulis menghadapi Kay di pengadilan, dia sangat marah ketika mengetahui bahwa Kay adalah ketua klub penulis. Jadi dia bahkan mengungkapkan warna asli Kay kepada semua anggota klub penulis dan komunitas online lainnya.
Kay akhirnya terpaksa meninggalkan nama pena aslinya dan mulai menulis dengan nama baru. Akan tetapi, web novel keduanya dengan nama pena barunya mengalami kegagalan yang menyedihkan. Sejak saat itu, Kay makin terpuruk karena tekanan untuk menulis novel web baru yang akan sesukses I Refuse Your Obsession. Dia tidak dapat menulis sebaik yang diinginkannya, dan kecemasan serta depresinya bertambah parah dari hari ke hari. Dia kabur dari rumah setelah bertengkar hebat dengan orang tuanya yang menyarankan dia untuk pergi ke konseling, dan semakin terjerumus dalam obsesinya dengan novel buatannya. Dia senang membaca I Refuse Your Obsession sampai berkali-kali, dan cintanya pada pemeran utama wanita, Lizzie Sinclair, tumbuh lebih kuat dari hari ke hari. Pada suatu saat, keinginan, andai aku bisa menjadi Lizzie, berubah menjadi sebuah pikiran. Lizzie adalah karakter yang dibentuk berdasarkan diriku. Akhirnya, satu pikiran saja menguasai pikiran Kay. Aku adalah Lizzie. Terkikis perlahan selama bertahun-tahun, pikiran Kay tidak dapat membedakan antara kenyataan dan delusi. Dan suatu hari, dia memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya. Di sebuah apartemen studio kecil tanpa seorang pun untuk diajak bicara, dia menelan segenggam pil tidur tanpa berpikir 2 kali. Akhirnya, dia berinkarnasi sebagai Lizzie Sinclair, seperti yang selalu dia harapkan. Sebagai pemeran utama wanita, sebagai penulis, Kay merasakan kegembiraan yang luar biasa pada saat itu. Semua rasa rendah diri yang dia rasakan di kehidupan sebelumnya langsung hilang, dan dia bahagia setiap hari. Selain itu, sebagai penulis, ia dapat mengendalikan karakter utama dan mengubah alur cerita selama tidak bertentangan dengan cerita aslinya, sehingga tidak terjadi krisis dalam hidupnya. Ini menjadi sedikit membosankan setelah mengulanginya berkali-kali. Setelah mengulangi kehidupan ini beberapa kali, Kay memutuskan untuk menambahkan sedikit sensasi dalam hidupnya, alih-alih menerima bahwa menjalani kehidupan yang sama berulang-ulang adalah neraka. Jadi, dia muncul dengan reinkarnasi Edith. Sebagai penjahat yang muncul dan menghilang di tengah cerita, Edith adalah karakter yang paling mudah dimainkan karena dia berhadapan langsung dengan Lizzie dan menunjukkan kekejamannya. Hasilnya, persis seperti yang dia bayangkan, betapa menyegarkannya memiliki penjahat yang tidak bertindak seperti penjahat dalam cerita aslinya. Hal itu memberikan kehidupan baru ke dalam karakter yang telah terjebak dalam pola perilaku yang selalu sama. Dan setiap kali dia memenangkan permainan melawan manusia yang berinkarnasi sebagai Edith, Kay merasa gembira. Itu akan berlangsung seperti itu selamanya. Itu seharusnya berlangsung selamanya. Dan dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dikalahkan oleh Edith ke-13. Apa yang terjadi sekarang? Edith yang ke-13 memenuhi kondisi pengecualian ketiga yang menurut Kay tidak akan pernah bisa ia lakukan. Meski terus didesak untuk memohon ampunan, Edith tidak mendengarkan. Seakan-akan dia sudah menyerah pada hidupnya sepenuhnya. Kondisi pengecualian ketiga telah terpenuhi. Pengecualian telah diberikan dan kendali penulis telah dikurangi. Kondisi pengecualian ketiga akan dihapus. Suara dalam kepalanya itu menakutkan. Dia tidak tahu siapa itu, tetapi dia ingin berlari menghampiri dan mematikannya. Namun para dewa dunia ini tidak berpihak padanya, sang penulis. Alur cerita asli yang dibuat untuk Edith Ludwig kini telah hilang. Kekuatan yang menyatukan dunia ini telah berubah dari aliran asli menjadi kemungkinan karena alur aslinya telah menjadi sangat lemah. Mendengar itu, Kay merasa seperti disambar petir. Sekarang tidak ada kekuatan tersisa bagi Kay untuk digunakan di dunia ini. Terlebih lagi, alur cerita aslinya juga telah melemah, sehingga masa depan akhir bahagia Lizzie juga menjadi tidak pasti. Tidak. Saat dia gemetar dan goyah karena sedikit panik, salah satu kesatria di sekitarnya berdehem dan menenangkannya. Lady Lizzie berhati lembut, jadi pasti sulit bagi Anda untuk mendengarkan cerita yang mengerikan ini. Ada tatanan dunia yang harus ditegakkan, bahkan dengan tindakan drastis seperti itu. Pada saat itu, gemetar Lizzie berhenti. Nona Lizzie? Kesatria itu mengamati wajah Lizzie dengan khawatir, tetapi dia tersenyum cerah.
seolah-olah dia tidak pernah gemetar sebelumnya. Kau benar, demi ketertiban dunia, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Kesatria itu dalam hati merasa bangga karena telah menenangkannya, dan Lize benar-benar berterima kasih kepadanya. Nasihat sang kesatria telah membantunya menyadari apa yang perlu dilakukannya.